Ketua PCNU Kabupaten Karawang, Kiai Nyentrik dari Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu aset Kabupaten Karawang. Saya kalau sama Kiai itu agak grogi. Kalau nanya-nanya sama Kiai, agak grogi, takut sul ada begitu. Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ruhiyat Hasbi. Kira-kira saya panggil apa, Kang? Kang Uyan aja. Kang Uyan aja. Sapaan akrab ya. Siapa? Kang, saya penasaran dengan ini masyarakat di Indonesia khususnya politisi-politisi atau kontestan-kontestan gitu. Biasanya kalau menjelang pemilu, Kang, misalkan entah itu pilpres kemudian pilkada, itu nama NU itu selalu diseret-seret gitu, Kang. Ya, betul. Terus banyak juga calon yang misalkan mengaku, saya anggota NU gitu kan. Ini anggota NU begitu. Ya. Jadi gimana membaca fenomena ini, Kang? Ya, lebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang alhamdulillah NU ini menjadi bagian terbesar dari komunitas muslim di Indonesia. Bahkan menurut catatan hasil beberapa lembaga survei tahun 2018 kalau tidak salah itu salah satunya LSI, ada sekitar 92 juta orang mengaku menjadi warga pecinta dan simpatisan Nahdlatul Ulama. Oleh karena besarnya NU ini, maka tentu akan menjadi perawan cantik manakala ada perhelatan pemilihan, baik pilpres, pemilihan gubernur maupun pemilihan legislatif, termasuk pemilihan pilkada di kota dan kabupaten. Karena ya itu tadi, NU merupakan bagian terbesar dari umat ini. Saya kasih contoh ya, misalnya di Karawang saja kita punya 30 MWC, Majelis Wakil Cabang di 30 kecamatan. Kita punya 309 ranting di 309 desa dan kelurahan. Kita punya 140 lebih anak ranting. Artinya secara struktur saja NU ini memang merupakan bagian terbesar dari komunitas yang ada. Saya tanya ya, misalnya teman saya yang ketua salah satu ormas, saya nggak sebutkan namanya, itu hanya setengahnya saja. Ya. Bahkan ada yang hanya 7 PAC mereka bilang ya, kalau kita MWC hanya 7 saja perwakilannya di kecamatan. Ya, jadi tidak sampai menyentuh akar rumput. Kalau NU sampai akar rumput, dan itu kita buktikan dengan surat keputusan yang kita buat terhadap MWC dan ranting-ranting yang ada. Jadi tidak tulis tonggong, tidak hanya akuan saja, tapi memang real kita punya seperti itu. Ya pantas jika memang orang memperebutkan NU ini ya, ibarat itu tadi perempuan cantik. Siapa sih yang tidak tergoda dengan kemolekan NU yang begitu besar? Itu secara struktur ya, belum secara kultur. Rata-rata di Indonesia ini, khususnya di Karawang lah, walaupun memang secara kultur orang secara strukturnya tidak masuk ke pengurusan NU, tapi secara kultur ya orang NU itu mayoritas masyarakat Karawang itu ya kaum musliminnya saya kira lebih 90% lah. Itu tukang tahlilan, tukang mauludan, rajaban, marhabaan, yasinan, dan semua itu kan kultur NU, budaya NU yang mengakar dan sangat militan. Nah, terutama di perkampungan. Saya kira kalau ada Anda main ke daerah utara misalnya, ke daerah kampung, kalau ada yang membid'ahkan maulid,
atau tidak setuju tahlilan, ya siap-siap aja untuk diusir ya dari kampung itu. Ya karena memang militansi mereka terhadap budaya-budaya para wali yang dikembangkan oleh NU itu memang luar biasa. Mereka bisa menjaganya ya, walaupun memang mereka tidak terstruktur secara organisasi di Nahdlatul Ulama, tapi jelas kulturnya ya kultur NU. Artinya kalau dan rata-rata ya kiai-kiai yang mengelola pesantren, mengelola majelis taklim, yang jadi mubalik, yang jadi penceramah, ya hampir semua orang NU. Gak ada orang yang suka ceramah itu Wahabi misalnya atau Salafi ya. Mohon maaf karena memang ya kultur NU-nya begitu kental. Ya. Berarti kan kalau misalkan tadi kan dari segi kepengurusan NU kan banyak. Ya. Terus kemudian dari segi kultur, terus kemudian dari para mubalik-mubaliknya yang notabene NU lah betul kan. Berarti kalau misalkan ada calon kepala daerah dari kader NU, harusnya menang dong berarti. Ya, demikian. Itu idealnya, ya. Idealnya seperti itu. Makanya pantas jika banyak mungkin ya saudara-saudara juga mendengar orang sebelah sini ngaku NU, sebelah sana ngaku NU, yang satu lagi malah ada keturunan dengan Rois Am NU dan lain-lain lah. Betul. Itu sudah bukan rahasia lagi. Dan upaya penggembosan NU, khususnya di PCNU, itu memang terjadi secara masif ya, jauh sebelum pilkada ini digelar. Sudah mengklaim bahwa saya sudah memegang kiai ini, kita sudah memegang kiai itu dan lain-lain. Tetapi secara struktur ya, secara organisasi PCNU Kerawang itu netral. Secara organisasi kita netral. Akan tetapi pentolan-pentolan kita, ya personal kita tentu memiliki tanggung jawab besar manakala ada kader. Bukan hanya orang NU dan bukan hanya ngaku-ngaku NU, tapi ya kader NU itu tampil menjadi salah satu kontestan di pilkada yang mendatang. Ya idealnya memang seharusnya NU itu menang. Makanya pantas jika semua calon ingin merebut NU ini, begitu. Karena ya saking besarnya itu, gitu. Karena NU itu setelah Khitoh ke 1926 mereka ada di mana-mana sekarang. Di semua partai ada. Ada di PKB, di P3, di Golkar, di PDIP, di Gerindra, ya, di mana saja, di partai mana saja NU, kader NU, orang NU ya, orang NU ada. Nah, makanya kita bersyukur kalau semua orang mau ngaku NU. Cuma yang jadi masalahnya, sudahkah mereka berbuat untuk NU? Itu saja. Nah, boleh saja kita ngaku saya orang NU, saya dari keturunan NU dan lain-lain. Tapi sudahkah mereka berbuat untuk NU ini? Tentu kalau bukan kader saya kira belum ada buktinya ya. Karena kontribusi itu kan lahir dari militansi begitu. Gitu. Kalau petahana emang nggak ada kontribusi ke NU. Ya. Bupati yang petahana ya kita ngobrol terbuka saja ya. Bahkan mungkin bukan hanya NU ya, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar dan lain-lain. Saya kira kalau kita bicara jujur, sama sekali belum ada nggak ada bantuan di Pemda tiap tahunnya untuk pembinaan, nggak ada. Saya pastikan tidak ada, karena saya ya ketua cabang di NU ini di Kerawang, nggak ada. Dan ya kita juga menyayangkan beliau sampai saat ini belum pernah menginjakkan kaki di kantor PCNU Kerawang. Ya padahal kita sudah sediakan waktu itu peresmian Usamad. Menjanjikan akan datang, ternyata tidak. Kemudian
ketika apa itu lomba jalan sehat yang berhadiah umroh juga menjanjikan akan hadir, ternyata besoknya hanya ajudannya datang ngasih tahu beliau tidak bisa hadir. Ya sebetulnya kita berharap banyak ketika pelantikan PCNU yang membludak itu waktu di lapangan KGP 2 di sana di Pinayungan, Jambe Timur. Beliau hadir dan didaulat oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said untuk menjadi anggota kehormatan Fatayat sampai diberikan jaket Fatayat. Kita punya harapan besar. Ya apalagi yang mendampinginya itu ya Kang Jimmy sebagai wakil bupati yang kader NU. Kita berharap banyak. Pemda Kerawang yang dipimpin oleh beliau ini bisa berkontribusi banyak untuk NU. Tapi ya ternyata ya gitulah kenyataannya. Seperti itu. Tapi di momen pilkada ini Kang, yang saya kemudian melihat begitu, itu tadi benar kata Kang, tadi ada penggembosan di struktur NU sendiri. Betul. Misalkan Banum NU begitu. Itu kenapa bisa terjadi itu Kang? Kenapa suara NU nggak solid begitu kira-kira? Silakan orang lain menilai suara NU tidak solid, please, itu hak mereka. Tapi kami yakinkan bahwa jika militan NU, jika kader NU, pasti itu akan sam'an wa ta'atan, akan sami'na wa ta'na kepada pengurus pucuk pimpinan di pucuk pengurus di sebuah daerah ya, kalau di Kerawang ya PCN. Tentu ada kita punya garis komando itu. Adapun yang tidak menuruti ya itu terserah, karena kan ini demokrasi ya, nggak bisa kita paksakan. Dan memang secara organisasi kita tidak menyatakan mendukung seseorang, hanya saja menganjurkan kepada para kaum nahdliyin anggota kita untuk mendukung di antara 3 pasang calon ini orang yang kader NU yang sudah terbukti kontribusinya untuk NU, ya silakan. Kalau nggak mau ya terserah ya, ini kan hanya anjuran saja begitu. Dan saya kira juga hak semua orang ya untuk berbeda, silakan saja. Tetapi tentu kami akan minta pertanggungjawaban kepada orang yang bersangkutan, terutama ya banom-banom yang atau pentolan-pentolan pengurus baik di cabang maupun di MWC yang tidak mendukung dalam tanda petik kader kita. Ya sudah, nanti kita akan ngomong kalau misalnya Anda yang menang di sebelah sana, sudah mana nanti buktinya? Katanya berbeda itu untuk demi NU juga, ya ini kita nanti tagih saja, begitu saja. Ya saya kira seperti itu ya. Jadi sederhana lah, mau disebut gepeng, disebut bulat, disebut solid, disebut enggak juga itu bukan urusan kita. Tapi Kang, di masyarakat itu Bang, khususnya di kalangan menengah begitu, itu banyak kekhawatiran misalkan PCNU ini berpolitik atau misalkan mengerahkan struktur begini. Gimana itu Kang? Anda mungkin masih ingat Pilpres kemarin. Betul. 2019 ketika Al-Mukarram Sahibul Fadilah Rais Am kita Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam tanda petik diambil paksa oleh Pak Jokowi, dalam tanda petik ya, diambil paksa oleh Pak Jokowi untuk mendampingi beliau sebagai wakil presiden. Dan itu ternyata terbukti sangat amat manjur. Saya menjamin kalau wakilnya bukan Kiai Ma'ruf Amin, kalah Pak Jokowi. Saya jamin itu. Ya. Indikasinya Jawa Tengah, Jawa Timur begitu signifikan. Suara Pak Jokowi naik, melonjak, ya karena ada faktor Kiai Ma'ruf Aminnya. Dan sudah bukan menjadi rahasia lagi. Saya kira sudah rahasia umum bagaimana sikap PBNU waktu itu. Ya, walaupun ada pentolan-pentolan
orang PB, orang PW yang berseberangan tentunya dengan anjuran dari PBNU, saya kira itu sah-sah saja. Dan itu memang politik is menurut ini perlu digarisbawahi. Yang dilarang oleh Khitoh 26 itu politik praktis. Ini yang perlu diketahui. Banyak orang yang nggak tahu. Betul. Ya, politik praktis nggak boleh. Ketua PCNU misalnya saya menjabat sebuah jabatan di partai politik tertentu. Misalnya saya ketua PCNU, saya juga bendahara Golkar umpamanya. Rois misalnya, Rois Surya PCNU juga sebagai wakil ketua PKB misalnya. Nah itu baru menyalahi aturan dari Khitoh itu sendiri. Tapi kalau Banom masih boleh? Ketuanya nggak boleh. Tetap nggak boleh kalau ketuanya ya. Kalau yang lain-lainnya diperbolehkan. Coba dibaca aja, dibukalah di pengertian Khitoh yang sesungguhnya. Jadi jangan salah mengartikan gara-gara Khitoh orang NU seakan-akan dipasung tidak berpolitik. Itu salah itu. Karena bagi NU ya politik itu politik kebangsaan. Karena NU itu menganut mazhab Asy'ariyah. Dalam teologi kita menganut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, akidah Islam Ahlussunnah Jamaah. Perlu diketahui Imam Asy'ari mengatakan bahwa akidah beliau itu, akidah Ahlussunnah Jamaah adalah mendukung pemerintahan tapi tetap melakukan kritik membangun jika pemerintahan itu melakukan penyimpangan. Jadi bugot itu dilarang oleh NU. Tidak boleh kita ini menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah di sebuah negara, terutama kemudian pemerintahan yang sah di sebuah kabupaten atau provinsi. Nggak boleh itu, haram bagi NU. Hukumnya sudah disepakati. Tetapi kita juga dilarang keras untuk diem jika pemerintahan tersebut menyimpang dari undang-undang, menyalahi aturan dan lain sebagainya. Kita harus mengingatkan. Ada sumbernya itu. Kenapa Imam Asy'ari berpendapat seperti itu, ada sumbernya, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dilantik sebagai khalifah pengganti Rasulullah, dan itu menghasil dari demokrasi pemilihan yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansor, ya, karena menjelang pemakaman Kanjeng Nabi. Karena menurut mereka ini yang memakamkan Kanjeng Nabi harus ada yang mimpin. Yang mimpinnya ya khalifah, pengganti beliau, ya, pimpinan umat Islam. Yang selanjutnya khalifah ini juga dikenal dengan Amirul Mukminin, artinya pemimpin orang-orang mukmin waktu itu. Nah, setelah terpilihnya Abu Bakar, pidato yang pertama diucapkan oleh beliau di hadapan ahlul halli wal aqdi, ya kalau kita sekarang DPR MPR-nya lah, beliau katakan, inni wuritu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Ini pidato ini viral ya di kalangan dunia pesantren. Aku ini sudah dipercaya oleh kalian semua menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, padahal aku ini bukan yang terbaik di antara kalian. Di antara kita ini ada Abu Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat yang lain yang memang secara kapasitas keilmuan dan lain sebagainya itu sudah mampuni menjadi penggantinya Rasul. Tapi sekarang hasil keputusan ini, saya sudah jadi pemimpin kalian. Oleh karenanya fa in ahsantu fa'inuni, kalau saya benar menjalankan tugas sebagai khalifah ini sesuai dengan undang-undang,
sesuai dengan yang diharapkan aturan Allah dan Rasulnya, Pak Ainuni, tolonglah saya, bantu saya. Hari ini jangan tinggal diam. Mari kita bangun negeri ini. Mari kita bangun kabupaten ini. Mari kita bangun bangsa ini. Tapi wa in asatu faqawimuni. Kalau memang saya ini salah, menyimpang dari aturan, tidak sesuai dengan undang-undang, faqawimuni, ingatkan saya. Ya, tentu mengingatkan pemerintah. Nah, dari dasar ini, dari pidato Abu Bakar ini, maka Asy'ariyah berpendapat memang kita harus mendukung pemerintahan yang sah di sebuah negara, pemerintahan yang sah di sebuah provinsi, di sebuah kabupaten, tetapi kita tetap harus kritis. Kalau ada penyimpangan ya harus kita ingatkan. Walaupun tentunya ini perlu saya catat ini, NU itu santun, nggak boleh NU itu melakukan mengingatkan pemerintah dengan sewenang-wenang, apalagi terkesan fitnah, menjurus kepada fitnah, bukan hanya ghibah tapi fitnah, karena nggak kenyataan misalnya, tidak tabayun dulu, ujung-ujung menyerang pemerintah ini, rezim ini. Rezim PKI, rezim anti-Islam, lain kan sudah kebablasan itu. Perlu diingat bagi NU, seperti yang disabdakan, difirmankan Allah dalam Al-Quran, ketika menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan kritik kepada Fir'aun. Fir'aun juga, mana ada raja yang sekejam Fir'aun sekarang? Mana ada presiden yang sekejam Fir'aun sekarang? Gak ada. Fir'aun itu ya, dia ngaku Tuhan, dia pembunuh, dia pemerkosa hak-hak rakyat, pokoknya otoriter, sangat amat otoriter. Ya, mbahnya pemerintah otoriter di dunia ya Fir'aun ini. Yang lain-lain kayak Hitler, kayak siapa lagi, Mussolini dan sebagainya itu ya santrinya Firaun. Hanya meneruskan dari Firaun saja. Tapi datang kepada Firaun saja, Allah mengingatkan sama Nabi Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kritik kepada Firaun itu dengan ucapan yang baik, yang sopan, yang penuh etika. Jangan mengerahkan massa, ayo Firaun turun dari kursi kerajaan, ayo kita bakar istana. Enggak begitu, enggak. Itu Allah loh. Yang dihadapinya Firaun. Mana ada sekarang pemerintahan yang seperti Firaun ini? Katakan misalnya pemerintah kita ini zalim, lalim, tapi jauh kalau dibandingkan dengan kezaliman Firaun itu. Ya, makanya kepada Firaun saja kita harus melakukannya dengan penuh attitude, penuh etika. Apalagi kepada orang yang nyata-nyata muslim, nyata-nyata rajin sholat, juga ditemani oleh seorang kiai sebagai wakil presidennya, ya. Demikian juga ke tingkat bawahnya sama. Nah, maksudnya ke gubernur, ke bupati, ya itulah Asy'ariyah. Mendukung tapi bukan berarti melepaskan, mengawalnya dengan kritik membangun. Begitu ya deh ya. Iya. Terus ini juga kan kayak saya melihat waktu Pilpres itu kan, memang saya lihat NU begitu mengerahkan begitu kan seluruh kekuatannya kira-kira untuk memenangkan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin begitu kan. Itu kan kata saya gitu. Secara kelembagaan kan tidak boleh berpolitik gitu. Tapi melihat fenomena itu kata saya nanggung NU ini. Kenapa nggak seperti waktu pemilu pertama NU jadi partai politik gitu. Jadi begini, yang tadi saya sampaikan, politik NU adalah politik kebangsaan. NU hanya setia kepada pemerintahan siapapun dia. Dalam sejarahnya NU pernah dikhianati oleh Soekarno. Tapi apakah NU membabi buta terus bugot menurunkan Soekarno? Enggak. Kemudian apalagi zaman Soeharto. Kalau kata Gus Dur, Soeharto itu besar jasanya tapi dosanya lebih besar lagi kan begitu. Ya,
NU sangat amat dimarginalkan. Yang dianak-emaskan waktu itu Muhammadiyah ya. Makanya universitas, terus rumah sakit, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga ekonomi Muhammadiyah jauh lebih maju daripada NU. Ya itu karena faktor kekuasaan itu. Jadi bagi NU untuk terjun menjadi sebuah partai politik itu justru kemunduran tersendiri. Karena kader-kader kita setelah melihat perkembangan yang ada di zaman Soekarno, memang waktu itu cocoknya NU memang pas jadi partai politik. Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui. Inilah fleksibelnya NU. Ketika zaman Soeharto, zaman Orde Baru, NU ya harus keluar dari partai politik. Karena kalau NU tetap menjadi partai politik, NU selamanya akan dimarginalkan. NU selamanya akan digencet. Maka itulah jeniusnya, mohon maaf ya, kecerdasannya ya, supaya tidak ini lah ngomong jenius ya, tidak disangka yang bukan ya. Ya apalagi ya bahasanya smart ya, jenius gitu. Jeniusnya Gus Dur waktu itu. Itulah kehebatannya Gus Dur, smartnya Gus Dur, cerdasnya Gus Dur membaca fenomena yang ada. Maka beliau keluar dari P3 waktu itu yang difusikan oleh rezim Soeharto, karena NU seolah-olah dikerangkeng ya, dan ya memang benar dikerangkeng benar gitu. Dan akhirnya setelah keluar dari partai, NU dengan bebas mengatakan NU ada di mana-mana, NU tidak kemana-mana. Jadi siapapun boleh memilih Golkar, memilih P3 atau PDI waktu itu. Nah, setelah masa reformasi, Gus Dur juga cerdasnya luar biasa. Beliau tidak ingin merubah konsep Khitoh 96 ini dengan kembali menjadi sebuah partai politik. Maka beliau melahirkan anak kandung dari NU itu sendiri, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Itu untuk memisahkan agar NU tidak terlibat langsung politik praktis. Dan akhirnya ya selamat. Menurut saya selamat banget. Dan itu kecerdasan Gus Dur. Akhirnya tokoh-tokoh yang sudah kadung memilih Golkar, memilih PDI, memilih P3, tetap ya saya juga kader NU loh. Saya juga kader. Sampai masa reformasi bejibun di mana-mana partai politik ini ngaku semua. Apalagi di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak orang NU yang di PDI, banyak orang NU yang di Golkar, banyak orang NU yang di Gerindra, ya banyak itu. Itulah kelihayan politik kebangsaan yang dikembangkan oleh Gus Dur khususnya. Allahu yarham wa yaghfirlah. Begitu. Siap. Ya. Itu kalau secara historis kan tadi partai PKB ini kan merupakan anak kandung dari NU begitu kan. Berarti kalau misalkan ada kader-kader NU yang tidak mendukung kader NU misalkan di kontestasi apapun itu misalkan, berarti dia tidak tahu sejarah atau seperti apa? Nah, begini, jadi fleksibilitas NU itu memang dalam segala hal. Makanya dalam lambang NU bola dunia diikat sama talinya juga longgar. Dalam segala hal NU itu ya fleksibel, termasuk dalam urusan politik. Misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, ketika Jawa Tengah ya, atau sama Jawa Timur juga, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang maju ada 2 kader NU, misalnya Sudirman Said waktu itu dibarengi sama Ida Fauzia, didukung oleh PKB. Kemudian satu lagi Ganjar sama Yasin, ya, Gus Yasin putranya Mbah Mun. Tahukah Anda, PWNU Jawa Tengah itu terang-terangan PWNU mendukung Sudirman Said dan Ida Fauzia. Kenapa sampai begitu? Karena tahu kalaupun memang yang kalah itu kayaknya mereka sudah tahu pemenangnya ini Ganjar Yasin, karena bagaimanapun Ganjar ini
petahana. Kemudian yang kedua juga didukung oleh Gus Yassin yang putra seorang tokoh karismatik, bukan hanya di Jawa, tentu di Indonesia, Mbah Mun. Nah, sadar betul bahwa ini kalah atau menang tidak beresiko, gitu. Maksudnya begini, kalaupun menang ya memang Ibu Ida Fauzia ya memang pengurus muslimat NU pusat, artinya kader NU. Kemudian kalah pun ya Pak Ganjar secara kultur memang orang NU, mertuanya juga pengurus NU. Kemudian apalagi ada Gus Yassin ya, sudah tidak dilakukan lagi ke NU-annya. Jadi apa? Siapapun gubernurnya itu yang menang. Nah itu. Tapi kalau di Karawang saya kira ini bahaya ini. Ini kalau misalnya ada kader kemudian NU-nya kalah ya innalillahi sananya. Ya NU yang nggak diopenin lagi. Itu bisa terjadi seperti di di Provinsi Jawa Barat waktu ketika di saat beberapa tahun yang lalu kita NU terus terang dimarginalkan lah di provinsinya ya, karena dipimpin oleh gubernur yang notabene-nya ya non NU lah. Nah, itu karena ya zaman Kang Aher lah. Betul. Saya katakan itu. Dan itu terjadi seperti itu. Nah, apa yang kita alamin ini khususnya NU di Jawa Barat ya begitu. La yahya wa la yamutu. Tidak berdaya, tidak bermutu. Atau la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Itu bisa dibolak-balik lah gitu ya. Tapi ini Kang, saya nanya ini potensi kader NU untuk menang seberapa persen? Ya, saya kalau berjuang itu kan nggak boleh pesimis, harus optimis. Masa berjuang belum apa-apa ya kita paling dapat 30% ya nggak mungkin lah. Kita harus di atas 60%. Itu baru kader, baru berjuang. Masa belum apa-apa sudah, kalau bahasa Jermannya kumeok mepeh dipacok, nggak bisa. Ya, kita harus tetap optimis. Dan insya Allah pada waktunya saya husnuzon bahwa khususnya kaum Nahdijin di Karawang ini bisa menimbang, berpikir jernih, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongannya, tetapi hanya semata-mata Nahdlatul Ulama, di jam'iyyatina Nahdlatul Ulama. Itu saja. Kalau mereka berpikir untuk NU, karena mazhab politik itu menurut Gus Dur ada 3. Ini perlu saya sampaikan. Mungkin Gus Durian juga baru tahu ini. Saya sampaikan kata Gus Dur, mazhab politik di Indonesia ada 3. Yang pertama, siapa mendapat apa? Siapa nih calonnya? Gak penting bagi dia. Yang penting mendapat apanya? Secara pribadi atau golongan. Pokoknya harus lah. Yang penting ada uang cendol, uang bakso, kemudian kalau punya perusahaannya jalan, maju pesat, ya sudah, ya dukung itu. Dan itu kata Gus Dur bukan mazhab NU. Dan itu mayoritas di Indonesia. Betul. Khususnya di Karawang ya itu. Nah ini yang money politics ini yang berbahaya. Yang kedua, siapa mendapat apa dengan cara apa? Artinya siapa yang didukung dengan mendapat apa dia, kemudian dengan cara apa. Dan kalau dengan cara apa ini dilihat juga oleh NU. Kalau caranya nggak benar, kita tinggalkan, nggak boleh. Nah yang terakhir ya yang mazhab ketiga ini kata Gus Dur ini mazhab NU. Seharusnya orang NU itu mazhabnya yang ketiga. Siapa mendapat apa, kemudian dengan cara apa, untuk siapa. Nah ini untuk siapanya ini. Kadang-kadang orang penting lah. Aman, yang penting menang amplop, menang uang cendol, calon arek bener itu juara tengah mah. Nah, apakah bermanfaat untuk NU ke depannya atau tidak? Tidak dipikirkan. Orang NU itu ya kata Gus Dur harus mazhab ketiga ini.
Siapa orangnya? Track recordnya? Apa benar dia orang NU? Apakah nasabnya benar orang NU dia? Pendidikannya dididik secara NU atau tidak? Apakah pernah dia melakukan kaderisasi di NU? Dari mulai IPNU umpamanya, PMII, kemudian Ansor dan lain sebagainya. Selama ini kontribusinya juga untuk NU apa? Nah gitu. Itu harus jelas dulu. Jangan orang ngaku-ngaku NU terus percaya lah NU juga dia. Kemarin juga sholat subuh pakai kunut umpamanya. Udah saya percaya aja. Nggak begitulah, harus dilihat itu babat bibit bobot ke NU-annya ya. Saya ulangi, babat bibit bobot ke NU-annya. Itu harus jelas dulu. Kalau memang dia ngaku pemilih ini orang NU. Ya kecuali kalau nggak mau diakui NU ya monggo, kata Gus Dur silakan pilih 3 mazhab ini. Cuma satu yang mazhab yang pertama, yang kedua bukan mazhab NU. Idealnya orang NU itu bukan hanya siapa, bukan hanya mendapat apa, bukan hanya dengan cara apa, tapi untuk siapa dia? Apakah ada untuk NU-nya? Kalau hanya untuk kepentingannya sendiri, kepentingannya golongannya sendiri, ngapain? Manfaat untuk NU-nya tidak ada, ya udah tinggalkan saja. Begitu maksud saya. Nah itu dikemukakan oleh Gus Dur setelah beliau turun lengser dari kepresidenan, ya. Tapi sayangnya kata Gus Dur, kebanyakan orang NU juga ikut mazhab yang pertama. Ini yang celokoknya, celokok kita. Ya kita saksikan di kepala desa lah misalnya. Orang tuh nggak melihat lagi, wah ini keluaran SMA, ini sarjana S1, kemudian akhlaknya baik, enggak. Seperti ada kandal duitnya jadi dia kepala desa. Itu kan mayoritas itu. Ini sangat disayangkan oleh Gus Dur. Gitu, ya. Terus ini kan, misalnya Akang kan sekarang all out lah kira-kira begitu mendukung Kang Jimmy lah katakan gitu ya. Ya sudah menjadi rahasia umum lah. Ya. Kang Jimmy merupakan adik dari Kang Uyan begitu. Ya. Ini motifnya karena memang beliau adalah adik kandung Akang jadi all out begitu, atau memang karena kader NU yang punya integritas lah kira-kira gitu. Kalau saya sebetulnya idealnya saya harus pisahkan mana Kang Uyan sebagai kakak kandung Jimmy, mana Kang Uyan sebagai ketua PCNU ya. Tapi ya karena semua orang sudah tahu saya kakak Jimmy, dan itu nggak bisa dipisahkan oleh siapapun gitu. Wah bukan itu Kang Uyan misalnya saudara terennya Jimmy, nggak bisa. Orang memang bapak saya sama dengan ibu saya sama dengan Jimmy. Tetapi begini ya ini harus saya buka. Bahwa walaupun umpamanya Jimmy itu bukan adik kandung saya tetap akan pilih Jimmy. Kenapa? Karena selama ini yang bantu NU di Kerawang ya Jimmy. Yang lain cuma ngomong doang. Serius saya. Karena ini ditanya ya, kalau ditanya saya nggak bohong. Betul. Karena misalnya Hari Santri Nasional, nggak ada itu dari Pemda, nggak ada. Masa ngasih cuma 30 juta kita tolak lah. Ya. Kemudian siapa yang handle? Jimmy dengan uang pribadinya. Bisa jalan itu. Sampai ada acara besar waktu itu di Galumas menghadirkan almarhum Habib Mustofa, kemudian satu lagi siapa? Mustofa Debu itu. Itu kan bukan uang sedikit yang dikeluarkan Jimmy. Betul. Waktu misalnya harlah NU di Hotel Resinda. Ya alhamdulillah hotelnya itu kita mendapat bonus luar biasa dari pihak hotel ya, dari grup Jarum lah, karena melihat Gusmus yang hadir waktu itu. Tapi yang untuk ngongkosin Gusmus hotel nggak tahu menau. Itu urusan kita patungan terus terang lah. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, terkumpul lah uang sekitar 6 juta. Yang 1 juta dipakai beli bendera waktu itu. Tinggal 5 juta untuk ngongkosin Gusmus. Saya tanya Gus Wahid waktu itu. Gus Wahid penasehat
spiritual saya khususnya ya, yang sekarang megang saung berkah di Cikampek, karena beliau masih ada darah persaudaraan dengan Gusmus dari jihad ayahnya. Gimana Gus ini? Ya kalau Gusmus dikasih berapa aja pasti diterima Kang. Beliau kiai. Cuma Akang malu nggak katanya Gusmus datang ke sini masa ngasih 5 juta. Waduh, ya bener juga ya. Saya pikir 5 juta mah sekelas ketua PCN lah. Gitu ya. Selorong saya gitu. Enggak ini tuh enggak ada itu sana. Waduh, masa sekelas Gusmus balik internasional. Akhirnya kita putuskan ngasih bisyarah 20 juta. Yang saya hubungi ya Jimmy. Kalau saya bilang haji soalnya kurang 15. Oh siapa? Nggak nawar-menawar lagi. Nggak kok mahal amat Kang. Enggak, langsung nih 15. Jadi kita ngongkosin bisyarahnya Gusmus waktu itu 20 juta. Dan yang lain sama sekali nggak ada yang mau mikirin itu. Belum, mohon maaf ya. Ini kantor PCNU, bayar listrik, bayar wifi, ada tamu, ada ngopi dan lain-lain, termasuk si Surya itu, OB-nya PCNU kita kan sering bilang sur kopi, nah itu dari siapa kalau bukan dari Jimmy? Serius saya, padahal saya sudah membuka keran itu, monggo yang lain mau sumbang, nggak ada. Ini saya harus katakan ya emang real seperti itu. Tanya bendahara umum tuh. Ya, setiap bulan kita dapat dari Jimmy aja. Yang lain nggak ada perhatiannya, nggak ada kontribusinya sama sekali. Oh, burun itu ada ukang uyan dari pentak pusing dah. Kalau orang Kerawang bilang sudah kita buka keran selebar-lebarnya, nggak ada. Ya, siap. Nah itu perlu ya karena ditanya lah, betul. Ya karena ditanya. Selama ini kok Kang Uyan kok walaupun bukan adik kandung tetap saya dukung. Karena apa? Ya karena itu tadi kontribusinya jelas. Itulah bedanya orang NU dengan kader NU. Kalau orang NU ya ngaku-ngaku saja mungkin. Tapi kader NU punya militansi yang kuat, punya jiwa mahabbah ghirah ke NU-annya juga kuat. Begitu. Ya. Harapan Akang nih untuk Pilkada Karawang? Ya aman, sejahtera, damai, tidak ada apa-apa, walaupun ya biasa lah namanya panas-panasan. Belum seberapa dibanding Pilpres kemarin sampai murtad-murtadkan orang gitu kan. Kalau yang nggak pilih ini pasti murtad, kafir dan lain. Kalau saya kira di Karawang belum sampai sana lah. Ya kalau hanya di medsos itu wajar lah, ya. Cuma saya minta hindarkan fitnah saja, hindarkan fitnah di media sosial, hindarkan black campaigns. Semua orang punya kelemahan, siapapun itu, gak ada yang sempurna ya. Siapapun orangnya gak ada yang sempurna, calon manapun gak ada yang sempurna. Oleh karenanya, yaitu tadi jaga etika kita dalam bermedsos. Setiap pendukung jangan sampai ada fitnah, yang jangan sampai saling hujat, apalagi menyerang secara individu, secara pribadinya. Wah itu nggak elok itu. Kita udah dewasa lah. Kemarin aja di Pilpres. Ternyata sudah jadi malah jadi Menteri Pertahanan. Gitu. Jadi dalam politik itu biasa menjelang seperti ini panas-panasan. Tapi insya Allah saya berharap aman, tentram, kemudian menghasilkan sebuah keputusan politik dari Allah Ta'ala. Siapapun yang jadi itu adalah takdir Allah, dan kita harus menerima siap menang, siap kalah. Tidak boleh ada pihak-pihak melakukan cara-cara yang licik untuk mencapai kemenangannya itu. Ya. Kemudian juga harapan saya semoga nanti khususnya di masa pandemi ini ya, tidak ada semua
bakal calon ini mentaati peraturan yang ada. Siap. Tidak ada pengerahan massa, Betul. tidak ada kompoi-kompoyan dan lain-lain. Kalau misalnya ngabling-ngabling sedikit, ya masih dihitung wajar ya, namanya juga pencalonan susah ya. Saya kira siapapun calonnya dan dimanapun tempatnya ya, namanya calon pasti ada orang yang ngumpul lah. Tapi tetap gunakan protokol kesehatan ya. Siap. Itu sajalah dari saya, harapan saya seperti itu. Terima kasih. Tapi Gimana? terakhir saya pastikan secara kelembagaan PCNU netral gitu. Ya kalau orang per orang ya dipersilahkan. Saya juga sekarang jarang pakai batik NU, pakai PCNU jarang saya. Soalnya kalau saya kecuali mobil ya bingung saya, mobil soalnya udah ada stiker NU-nya bingung. Tapi saya pastikan tidak bakalan ada branding calon di mobil saya. Tetap saya NU gitu. Nggak ada gitu. Walaupun saya sudah jelas, semua orang tahu siapa saya, dukungan saya sudah jelas. Siapa orangnya ya, saya tidak akan menggunakan atribut itu. Nah, karena itu tadi ya, sulitlah membedakan mana Kang Uyan ketua PCNU, mana Kang Uyan kakaknya Jimmy. Jadi susah akhirnya gitu. Ya itu saja ya. Terima kasih ya.